Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Dina Indriati dengan NIM 205 211 215 dari kelas MBS 6H. Di sini aku mau ngejelasin mengenai sejarah dan model bisnis internasional serta implementasinya di UMKM yang ada di Solo Raya. Yuk simak materi dari aku. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Pada era sekarang ini, perkembangan bisnis semakin menyebar ke dunia internasional. Bisnis internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang melintasi batas-batas negara. Adapun pihak-pihak yang bertransaksi dalam bisnis internasional, yang pertama ada individu, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada kelompok perusahaan, dan yang keempat ada badan pemerintahan. Adapun contoh dari kegiatan bisnis internasional, yang pertama membeli bahan baku dari suatu negara untuk dijadikan suatu barang kemudian dijual ke negara lain. Yang kedua membeli barang dari suatu negara untuk dijual ke negara lain. Dan yang ketiga membangun suatu pabrik di suatu negara untuk menghasilkan suatu barang kemudian dijual ke negara lain. Nah, untuk materi yang kedua mengenai model bisnis internasional. Jadi, model bisnis internasional itu ada 4. Yang pertama ada foreign trade. Apa sih foreign trade itu? Foreign trade merupakan suatu kegiatan dalam bisnis internasional yang aktivitasnya identik dengan kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua ada trade in service, merupakan suatu kegiatan dalam bisnis internasional yang objek barangnya berupa tangible good seperti asuransi, hotel, konsultan, atau kegiatan yang lainnya. Yang ketiga ada portfolio investment, merupakan suatu kegiatan dalam bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Dan yang keempat ada direct investment, merupakan suatu kegiatan dalam bisnis internasional yang dibedakan dalam tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Baik, jadi itu tadi materi mengenai sejarah dan model bisnis internasional. Untuk selanjutnya, aku mau nyampain mengenai implementasi bisnis internasional di UMKM yang ada di Solo Raya. Yuk, ikuti keseruanku di KimiBaik Indonesia. KimiBaik Indonesia. KimiBaik Indonesia adalah salah satu himpunan ekonomi bisnis pesantren di Solo Raya, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Qohar, Dusun Pulon, Desa Malangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. KimiBaik Indonesia ini merupakan usaha milik Ibu Husnul Itsariah atau biasa disapa dengan Ibu Ai, dengan suaminya Bapak Abdul Haris Akbar atau biasa disapa dengan Bapak Ai. KimiBaik Indonesia ini berdiri sejak tanggal 24 September 2011 bersamaan dengan lahirnya anak pertama dari pasangan Ibu Husnul Itsariah dengan Bapak Abdul Haris Akbar, yaitu Kimia As-Saadah. Pada mulanya usaha bisnis KimiBaik Indonesia ini hanya dijadikan sebagai usaha sampingan saja, karena pada waktu itu Ibu Ria memiliki profesi sebagai seorang guru. Pada awal mula merintis usaha, beliau hanya membuat perlengkapan bayi seperti selimut, sepatu bayi, sarung bantal, guling, dan tas dengan model sederhana. Pada awal itu, nama unit usahanya diberi label dengan nama Kimia Baby yang diambil dari nama putri pertama beliau. Seiring berjalannya waktu, agar mudah dikenal oleh banyak orang, label Kimia Baby diganti dengan nama KimiBaik Indonesia. KimiBaik Indonesia merupakan salah satu UMKM yang menerapkan produk berbahan eco-friendly, yaitu dari kanvas dan goni, yang mana bahan ini aman dan nyaman ketika dipakai. Selain itu, tempat packaging yang memanfaatkan barang bekas juga menjadi daya tarik tersendiri bagi customer. Adapun produk dari KimiBaik Indonesia yang dibuat oleh Ibu Ria yaitu ada tas, pouch, dompet, tote bag, souvenir, goodie bag, atau yang lainnya. Daya tarik usaha bisnis KimiBaik Indonesia ini merambah hingga pasar luar negeri karena mengangkat isu go green, di mana pemanfaatan bahan-bahan yang ramah lingkungan menjadi produk yang kreatif ternyata mampu memiliki nilai jual tinggi di pasaran luar negeri.
Adapun customer dari dalam negeri, yaitu hampir customer dari seluruh pulau di Indonesia pernah memesan produk Kimibag Indonesia. Sedangkan untuk customer di luar negeri yang pernah menggunakan produk Kimibag Indonesia ada Malaysia, Swiss, Brunei Darussalam, Singapura, Belanda, Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Nah, sebelum Kimibag merambah ke pasar internasional, Kimibag telah melalui beberapa proses dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, riset, di mana Kimibag selalu melakukan trial and error atau mencoba-coba untuk mempercantik produknya. Yang kedua, ide, di mana owner terus mencari ide-ide melalui web rujukan seperti YouTube, Pinterest, Etsy, web kompetitor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, search, di mana Kimibag Indonesia terus berusaha untuk mencari tahu perkembangan produknya di masyarakat melalui mendengarkan permintaan dari customer. Dan yang keempat, melalui prinsip ATM, yaitu sistem amati, tiru, dan modifikasi, serta Kimibag melakukan tes pasar. Adapun model bisnis yang diterapkan Kimibag Indonesia hingga merambah ke pasar internasional yaitu model bisnis foreign trade dengan objek berupa barang-barang yang terlihat seperti pouch, dompet, tote bag, souvenir, goodie bag, dan lain sebagainya.